Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, sebagaimana biasa setiap Senin sampai hari Kamis kita melakukan kajian ba'da salat zuhur, dan insyaallah pada pekan kedua ini kita masih melanjutkan kajian sirah, yaitu perjalanan hidup daripada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang beberapa istri daripada Rasulullah SAW, dan kita lanjutkan pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang salah seorang istri Rasulullah yang mana keislamannya ini memberikan imbas yang positif, di mana pada saat dia masuk ke dalam agama Islam sekaligus menikah dengan Rasulullah SAW, berhasil mengislamkan dan menyelamatkan kabilahnya. Beliau adalah Juwairiyah yang merupakan anak daripada Al-Haris bin Abi Dirar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah, Juwairiyah bin Haris bin Dirar ini pada dasarnya adalah salah seorang daripada putri dari pemuka kaumnya, di mana nama lengkap beliau adalah Juwairiyah bintul Haris bin Abi Dirar bin Habib bin Ain bin Malik bin Juzaimah bin Mustalik bin Khuza'ah. Dan ayah beliau yaitu Al-Haris bin Abi Dirar adalah pemimpin kabilah daripada kaum tersebut, di mana pada saat itu ayahnya merupakan salah satu orang terpandang, namun sayangnya sangat memusuhi Rasulullah SAW. Juwairiyah pada dasarnya namanya adalah nama yang sudah diubah oleh Rasulullah. Nama asalnya adalah Barrah, artinya kebaikan. Rasulullah mengubah nama Barrah menjadi Juwairiyah karena Rasulullah tidak menginginkan ketika ada orang yang menyebutkan dengan kalimat dia telah keluar dari Barrah, kharaja min Barrah, maksudnya keluar dari Juwairiyah ini, dari rumah. Tapi ketika didengar konotasinya seakan-akan Juwairiyah ini sudah keluar dari kebaikan, dan Rasulullah tidak menyukai sebutan tersebut, sehingga Rasulullah mengubah nama Barrah ini yang merupakan nama yang diberikan oleh Haris menjadi Juwairiyah. Beliau lahir 14 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW. Artinya beliau ini terlahir ketika Rasulullah SAW belum menjadi seorang nabi, atau tepatnya 1 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Di sekitar usia Rasulullah saat itu 39 tahun. Dan beliau ayahnya adalah kabilah yang kita sebutkan tadi sangat membenci Rasulullah, namun sangat menyayangi Juwairiyah ini, sehingga Juwairiyah ini meskipun hidup di tengah komunitas yang masih menyembah berhala, namun dia tidak kurang kasih sayang daripada orang tuanya, dan dia tumbuh menjadi sosok yang berperilaku mulia, sosok yang santun, yang berakhlak mulia, dan memiliki paras yang sampai-sampai kecantikannya mengundang rasa iri daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang nanti akan kita bahas. Juwairiyah ini sempat menikah dengan seorang pemuda dari kabilahnya yang bernama Musaffid bin Safwan. Tidak banyak kisah tentang masa kecil dan remaja daripada Juwairiyah,
karena pada dasarnya kabilah daripada Juwairiyah ini tidak berhubungan langsung dengan kaum muslimin yang berada di Mekah maupun di kota Madinah. Titik temu daripada kabilah ini adalah pada saat Al-Haris ini ingin mengalahkan kaum muslimin. Karena pada saat itu kalau kita ingat pembahasan peperangan antara Rasulullah dengan orang-orang Quraisy, dan kita tahu bahwasanya simpul tertinggi dari kekuasaan pada mulanya itu berada di tangan Quraisy. Namun setelah beberapa pertemuan, mulai dari Badar, kemudian di Khandaq, lalu beberapa pergerakan yang lain yang menunjukkan bahwasanya Quraisy ini sebagai eksistensi tertinggi dari kabilah yang menguasai ataupun terpandang di kalangan bangsa Arab itu sudah mulai tergerus, dan muncullah kaum muslimin sebagai pengganti ataupun mercusuar baru daripada bangsa Arab yang dipandang pada saat itu. Maka Al-Haris ini menganggap bahwasanya mumpung Quraisy sedang lemah dan kaum muslimin baru saja naik, maka ini kesempatan untuk mereka untuk berkuasa. Caranya adalah dengan menaklukkan kaum muslimin. Maka Al-Haris ini melakukan perjalanan menemui kabilah-kabilah suku-suku yang memiliki pemikiran yang sama dengan dirinya. Maka kemudian mereka bersepakat untuk mengumpulkan pasukan dan menyerang kaum muslimin di kota Madinah, sehingga pamor tersebut akan digantikan oleh kabilah mereka. Namun Rasulullah SAW yang memang pada dasarnya sudah waspada dengan pergerakan bangsa Arab yang saat itu belum memiliki sikap yang tegas terhadap kaum muslimin, mengirimkan mata-matanya untuk melihat bagaimana kondisi daripada kabilah-kabilah Arab tersebut, sehingga rencana yang awalnya mereka rahasiakan, jadi mereka ingin melakukan serangan kejutan sehingga Rasulullah tidak mampu untuk menyerang balik atau mempertahankan diri. Info tersebut bocor, didengar oleh Rasulullah SAW, lalu beliau mengumpulkan para sahabat dan disepakati bahwasanya sebelum Al-Haris ini menyerang kota Madinah, maka mereka akan mengejutkan kabilah tersebut dengan melakukan serangan terlebih dahulu. Jadi serangan ini pada dasarnya adalah serangan untuk membela diri daripada rencana musuh yang memang dari awal ingin menghancurkan kaum muslimin. Maka Rasulullah kemudian mengutus pasukan yang secara diam-diam bergerak pelan-pelan menuju kabilah tersebut, dan ketika mereka tidak menyadari, Rasulullah memerintahkan untuk menyerang kabilah tersebut di satu danau kecil yang bernama Murasid. Maka perang ini disebut dengan perang Murasid. Nah, pada saat peperangan itu, meskipun perang ini atau serangan ini dilakukan secara diam-diam, namun karena musuh sudah beberapa dari mereka telah berkumpul, akhirnya terjadilah perlawanan bersenjata yang tentunya kemudian perlawanan tersebut tidak mampu menghentikan serangan Rasulullah SAW, sehingga pasukan yang dikumpulkan oleh Al-Haris ini dikalahkan. Bahkan Al-Haris sendiri itu kemudian melarikan diri dari lokasi tersebut, dan sebagaimana merupakan kebiasaan di masa dulu, yaitu pemenang akan mengambil segalanya, yang kalah akan kehilangan segalanya.
Maka Rasulullah kemudian memerintahkan untuk merampas semua harta benda yang dimiliki oleh kabilah tersebut, menawan pasukan sekaligus menawan daripada istri dan anak-anak mereka. Maka pada saat itu Al-Barrah atau Juwairiyah ini ditahan dan termasuk yang kemudian diserahkan kepada salah seorang daripada sahabat sebagai tawanan perang. Dan perlu diketahui bahwasanya suami daripada Juwairiyah ini ikut terbunuh dalam peperangan tersebut, sehingga kita bayangkan kondisi mental daripada Juwairiyah saat itu benar-benar tergoncang. Dia kehilangan suaminya, ia tertangkap sebagai budak, kemudian diserahkan kepada orang asing, sahabat Rasulullah yang bernama Sabit bin Qais. Namun sebagai sosok yang cerdas, pada saat ia mendapatkan dirinya sudah diserahkan kepada Sabit bin Qais, maka ia kemudian menemui Sabit bin Qais dan mengatakan bahwasanya ia ingin menebus kebebasannya. Dan ini di dalam agama Islam ada, yaitu caranya seorang budak menebus kemerdekaannya dengan harga yang disepakati dirinya dengan tuannya. Dan ini disebut dengan mukatib, yaitu budak yang dalam proses pembebasan diri. Maka Qais ini meminta kepada Juwairiyah untuk menebus dirinya dengan 9 keping emas. Sementara Juwairiyah merasa berat karena pada dasarnya semua harta yang dia miliki telah dijadikan sebagai rampasan perang dalam peperangan yang dipicu oleh ayahnya sendiri. Maka kemudian Juwairiyah tidak berpikir pendek, ia kemudian menyanggupi apa yang diminta oleh Qais tersebut, meskipun dia tidak tahu bagaimana caranya memenuhinya, dan ia berpikir untuk meminta tolong kepada Rasulullah agar ditebuskan kemerdekaannya. Jadi minta tolong kepada Rasulullah, tidak ada yang terpikir di benaknya kecuali minta tolong ke Rasulullah. Maka setelah perjanjian dilakukan, Juwairiyah kemudian berjalan menuju Masjid Nabawi di mana Rasulullah saat itu sedang berada di sana. Pada saat dia belum sempat bertemu dengan Rasulullah, dia berdiri di depan masjid. Sayyidah Aisyah melihat Juwairiyah, dan di situ Sayyidah Aisyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ulama hadis, mengatakan, aku sangat tidak menyukai Juwairiyah saat itu karena Juwairiyah ini terkenal dan memang sangat cantik. Ia khawatir Rasulullah terpesona dengan kecantikan Juwairiyah dan takutnya dengan kecantikan tersebut akan membuat Rasulullah menikahi Juwairiyah. Jadi dari awal sudah ada firasat daripada Sayyidah Aisyah, cuma mengira bahwasanya Rasulullah akan terpesona dengan kecantikannya. Dan memang Juwairiyah dalam berbagai literasi disebutkan adalah salah satu daripada wanita tercantik pada bangsa Arab di saat itu, di mana saat itu usianya baru mencapai 20 tahun. Maka kemudian bertemulah Juwairiyah dengan Rasulullah, lalu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah anak daripada Al-Haris, pemimpin kabilah yang kau kalahkan, dan aku ingin menebus kemerdekaanku dari Qais yang telah ditetapkan baginya, diriku baginya. Hanya saja apa yang diminta oleh Qais terasa berat bagiku. Maka Rasulullah kemudian melihat Juwairiyah dengan pandangan kasihan. Mengapa? Karena Juwairiyah ini beberapa hari sebelumnya adalah seorang yang
dihormati oleh kabilahnya, anak daripada pemimpin kabilah, anak daripada orang besar yang terbiasa dengan hal-hal yang dimuliakan oleh sekelilingnya. Tahu-tahu jatuh dalam kondisi yang seperti itu. Maka Rasulullah atas dasar kasihan maka mengatakan kepada Juwairiyah, bagaimana kalau aku berikan tawaran kepada engkau sesuatu yang lebih baik? Maka Juwairiyah bertanya, apa itu ya Rasulullah? Bagaimana kalau aku tebus kemerdekaanmu lalu engkau aku nikahi? Maka Juwairiyah berpikir, saat ini posisinya kalaupun dia merdeka, dia tidak punya tempat lagi, karena kabilahnya sudah dikalahkan oleh Rasulullah, orang tuanya sudah pergi entah kemana, suaminya sudah terbunuh. Maka kemudian Juwairiyah mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, jika kau menginginkan hal tersebut, maka aku akan menerima. Maka kemudian Rasulullah menebus Juwairiyah. Lalu kemudian imbasnya tanpa disangka-sangka, para sahabat Nabi yang kemudian mengetahui bahwasanya Juwairiyah ini menikah dengan Rasulullah, merasa ini yang ditawan oleh kita ini adalah saudara-saudara, paman, sepupu, ponakan daripada Juwairiyah, istri Rasulullah, ipar daripada Nabi. Bagaimana mungkin kita akan memperbudak ipar-ipar Rasulullah? Maka para sahabat kemudian memutuskan untuk memerdekakan seluruh daripada kabilah daripada Juwairiyah. Maka pernikahan Rasulullah ini ternyata menjadikan kebebasan bagi satu kabilah. Kemudian kita kembali kepada ayahanda daripada Juwairiyah, yaitu Al-Haris yang telah melarikan diri. Pada saat yang mendengar bahwasanya Juwairiyah ini ditahan, dia belum tahu bahwasanya Juwairiyah telah menikah, yang dia tahu ditahan. Maka ia mendatangi Rasulullah dengan mengumpulkan onta sebagai tebusan. Hanya saja Al-Haris ini berupaya untuk bagaimana dapat cuan istilahnya. Jadi onta terbaik dia, onta-onta yang lain dia sembunyikan, kemudian dia membawa 2 onta terbaik. Setelah itu onta tersebut dia simpan di tempat yang lain. Jadi kayak negosiasi, minta untuk menembus Juwairiyah. Kalau dia bawa duluan takutnya nanti gak cukup. Tapi kalau dia udah bawa, kalau belum bawa terus diminta untuk menembus, maka dia telah menyiapkan daripada tebusan tersebut. Maka ia menghadap daripada Rasulullah. Sebelumnya Rasulullah menerima kedatangan Al-Haris, maka Nabi tidak mempersulit. Nabi hanya mengatakan, ya, kalau begitu kamu tanya Juwairiyah, dia mau ikut aku atau mau ikut dengan ayahnya. Maka Juwairiyah mengatakan kepada Al-Haris, aku memilih Rasulullah daripada engkau. Jadi sudah beriman kepada Rasulullah. Maka Al-Haris cukup marah dan mengatakan, engkau telah mempermalukan kabilah kita. Maka ia menghadap Rasulullah kembali dan mengatakan bahwasanya ia kecewa dengan anaknya, kemudian dia ingin tetap menembus walaupun dia tidak punya apa-apa. Tapi Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Al-Haris, lalu di mana onta yang kau sembunyikan itu? Onta yang posisinya ada di fulan, onta yang satu ada di fulan, onta yang satu ada di fulan, dan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yang tahu itu cuma Al-Haris dengan tempat di mana dia meletakkan onta tersebut. Mendengar hal tersebut, Al-Haris kaget dan mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang tahu tempat di mana aku menyimpan itu kecuali aku dan orang-orang tersebut. Dan orang-orang tersebut tidak ada yang berhubungan dengan kamu. Maka asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah.
Al-Haris yang awalnya ingin memerangi Rasulullah akhirnya berubah menjadi muslim yang taat, menjadi orang yang masuk kepada agama Islam. Maka kemudian setelah Al-Harith Juwairiyah ini masuk ke dalam keluarga Rasulullah SAW, para ulama mengatakan bahwasanya Juwairiyah ini terkenal sebagai orang yang sangat tekun dalam beribadah. Beliau tidak keluar dari masjid lepas sholat subuh sampai siang hari, selalu melakukan i'tikaf. Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah pernah meninggalkan Juwairiyah di dalam masjid setelah sholat subuh. Begitu Rasulullah balik lagi ke masjid, Juwairiyah masih ada di dalam masjid sedang berzikir. Beliau juga rajin sekali puasa, dan salah satu riwayat di mana Juwairiyah ini pernah mengkhususkan puasa di hari Jumat. Pada saat itu Rasulullah bertanya, apakah kau telah berpuasa di hari yang lain atau setelahnya? Kata Juwairiyah, tidak ya Rasulullah. Maka kata Nabi, jangan mengkhususkan soal puasa di hari Jumat kecuali jika engkau puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Dan Juwairiyah ini kemudian wafat di usia 60 tahun pada saat di masa kekuasaan daripada Umayyah, dan jenazahnya disolatkan oleh Marwan bin Hakam yang saat itu menjadi gubernur dari kota Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan daripada apa yang sudah kita sampaikan dan kita simak bersama-sama. Semoga keluarga kita diberikan keberkahan di wasilati daripada Rasulullah dan azwaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yang kami sampaikan usi nafsi wa iyyakum Allah. Allahumma fi ila al-dhari wa astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.